Halo kawan ATM, senang banget bisa menjumpai teman-teman kembali. Tentunya masih di bahasan film Kyokyu Sentai Go-Go 5. Keberhasilan Go-Go 5 lepas dari malapetaka besar membuat seluruh keluarga Saima nggak percaya. Hewan Saima Pakum pun diturunkan oleh Salamanders buat membantunya mengalahkan Go-Go 5. Daripada dibully oleh kakaknya karena ia dianggap anak mama, nyatanya nggak berhasil ngalahin Go-Go 5. Berhasilkah Salamanders menguras malunya? Ya udah langsung aja ceki-ceki. それこそが望むのが作戦指揮者たちだぞ。救急戦隊まだその器ではないということね。 Di tengah perjalanan pulang, Matsuri dikepung oleh Salamanders dan Pakuma. Bahkan Matsuri dirubah wujudnya menjadi kecil. Seterusnya dia ditelan dan diendapkan dalam vakum es. Komunikasi yang coba dijalin pun nggak berfungsi. Ia benar-benar terkurung di sana. Lantas ketiga abangnya pun ikutan kesedot Pakuma. Kini tersisa Matoi seorang. Bila ia mau adik-adiknya selamat dari rasa dingin, Matoi diminta datang ke poin Y18. Matoi yang pemberani pun langsung ke TKP. Tentu saja ia harus menghadapi kroco-kroco Saima dahulu. Oleh sebab kekuatan Salamanders dan Pakuma amat dahsyat, Matoi harus cari akal agar bisa mengalahkannya. Dia terus berusaha keras demi menyelamatkan adik-adiknya dari hawa dingin dalam perut Pakuma. Meski ia berubah kembali jadi manusia biasa, ia tetap harus melawan. Sampai akhirnya bisa Cakuso kembali. Dan berhasil menusukkan tombak Pi ke perut Pakuma, sehingga terjadi hawa panas di sana. Tapi resikonya Matoi harus jadi korban. Ia membeku menjadi es, dan hasilnya 50-50. Pakuma dan Matoi sama-sama KO. Beruntung dari sinar pedang itu berhasil menghilangkan es yang menyelimuti sekujur tubuh Matoi. Ia pun tersadar kembali. Hal ini sungguh kejadian tak masuk akal bagi Salamanders. Dan demi adik-adiknya, ia menerjang Salamanders. Dengan tercabutnya pedang Pi dari tubuh Pakuma, otomatis adik-adik Matoi bermunculan. Maka inilah saatnya pembalasan. Buat Dek Pangeran. Dan yang pertama dihancurkan, Pakuma. Ia pun berhamburan bak dadar gulung. Pertarungan seru selanjutnya di adegan Pakuma menjadi raksasa. Go-Go 5 harus mengeluarkan Victory Mars supaya bisa mengalahkan Pakuma raksasa. Nggak hanya pertarungan di darat, bahkan sampai ke dasar laut. Padahal dari hasil tes awal, Victory Mars belum lulus sesi tes tekanan air. Hal ini sempat menjadikan panik adik-adik Matoi. Namun, ia berhasil meyakinkan mereka. Inilah pengetesan sebenarnya. Dan dengan kekuatan Top Jet, Pakuma berhasil dijadikan dadar gulung. Hewan Saima Godeye mempunyai sihir yang dahsyat. Bisa membuat permukaan pada kehancuran dan mengumpulkan energi negatif. Hal ini bisa terjadi dengan menggunakan kartu trapnya. Semua manusia yang terkena kartu itu akan mengisi ruang kartu, termasuk yang terakhir Haruka. Teman Matsuri sewaktu masih di tim paramedis. Adalah Pakai, seorang dokter calon suami sempat menyaksikan Haruka menghilang menjadi sebuah kartu. Ia amat bersedih, sedangkan Go-Go 5 terlambat menolongnya. Goret menghubungi ayahnya, minta ditelusuri kemana hewan Saima itu pergi. Di luar dugaan Pakai, ternyata Matsuri ada perasaan padanya. Meski mulutnya berkata lain, dan baru terungkap manakala abang-abangnya membongkar kedok Pakai, yang sepertinya mempermainkan Matsuri. Itu semua salah paham. Ia beneran nggak tahu kalau Matsuri suka pada Pakai. Makanya, Pakai bermaksud memberi cincin pertunangan pada Haruka. Yang dikira Matoi, ia pemeras pernikahan. Matsuri pun berlari sambil menangis. Kisah Matsuri belum selesai.
Di tempat lain, hasil dari serapan foto-foto manusia, rupa-rupanya akan dijadikan tumbal. Kepentingannya untuk memanggil kembali abang tertua Saima, Zilfeza. Meski hal itu sangat mustahil, tapi Denus yakin bisa. Kelak, bila abangnya itu benar-benar kembali, maka ia akan menandingi si bontot Pangeran Naga. Rupa-rupanya, perseteruan antara kakak beradik ini masih berlangsung. Denus rela demi ambisinya, walau ia tertarik ke neraka. Beralih pada Matsuri, ia keingat kembali gimana ia bermula menyukai Takai. Takai yang cerdas membuatnya simpati. Di sisi lain, ada Haruka yang ternyata lebih dahulu menyukai Takai. Waduh, cinta segitiga dong. Namun, Matsuri demi rasa persahabatannya, sudah sejak SMP mereka bersahabat. Ia berkata bohong, mendukung Haruka, meski hatinya berkata tidak. Ia harus bisa, harus melepas rasanya. Ia janji akan menyelamatkan Haruka. Godeye tengah melakukan ritual memanggil energi negatif. Sedangkan Denus berharap asanya akan berhasil, kakak tertua mereka akan balik lagi. Namun tiba-tiba Gogo Pipe datang. Tentu saja hal ini nggak diharapkan Kobolda. Ia dan Godeye akan menghadang Gogo Pipe demi ritual ini sukses. Usaha Gogo Pipe berempat terasa berat. Mereka pontang-panting dihajar Godeye dan Kobolda. Lalu tiba-tiba Godeye terjengkang. Tentu membuat Kobolda kaget. Siapa yang membokongnya? Di kejauhan, Goping baru saja melepaskan tembakannya. Rasa-rasanya emang berat bagi Gogo Pipe tanpa Goping. Makanya ia berkata, mana mungkin ia menikah saat-saat ini. Lalu bersama-sama mereka menghajar Godeye dan Kobolda. Sementara itu, Denus hampir-hampir kesedot ke neraka. Padahal, sekilas abang mereka sudah kelihatan. Lalu Kobolda pergi membantunya. Biarkan dahulu usaha Denus menarik abangnya. Kita diajak melihat Godeye dihabisi oleh Gogo Pipe. Maka dengan demikian, otomatis Zilfeza pun gak mampu kembali ke bumi. Dan manusia-manusia yang berada di dalam kartu bisa kembali muncul, termasuk Haruka. Takai dan Haruka pun berbahagia. Menurut horoskop bintang Libra, To akan kedatangan orang yang tak dikenal. Dalam waktu dekat, ia pun menerka-nerka siapa dia. Tak lama muncul seseorang nan cantik. Ia berkata akan berada di sini seharian bersama So. So masih nggak yakin. Tapi ini kenyataan. Ia pun setuju. Lalu wanita tadi memanggil anak-anak didiknya. Yang ternyata mereka hendak studi tour di rumah So. Beralih pada keluarga Saima, mereka memang gak ada matinya buat menghancurkan bumi. Dan kali ini giliran Denus pasang badan. Ia rela mati demi sang bunda atau Carmuk. Hewan Saima yang akan dipanggil adalah Ksatria Dewa Kematian, Thanatos. Dia ini gak peduli lawan atau lawan. Kalau sudah ngamuk, semua dibabat habis. Gila ya, tapi Denus nekat. Tetap akan memanggilnya meski dia kehilangan nyawa demi mengembalikan kepercayaan sang bunda. Bunda setuju. Di balik tirai, Pangeran Naga tahu maksud kakaknya itu. Ia pun punya rencana lain. Thanos meski jagoan, tetap ada titik lemah yang bisa melumpuhkan kegagahan prajuritnya. Sementara itu, di rumah Matoi, mereka sibuk menghadapi anak-anak PAUD titipan ibu guru cantik. Menurut Matsuri, bukan dititipi, tapi Mas Sonya aja yang nggak bisa bilang enggak pada wanita cantik. Maka risikonya tanggung sendiri. Ada kabar hewan Saima membuat huru-hara di poin C. Lantas, 4 Gogo Pipe pun bergerak ke TKP. Anak-anak dititipkan pada Matsuri. Meski kesal pada abangnya, ia nggak bisa berkata lain kecuali menerima. Pertarungan sengit terjadi. Menurut Profesor Mondo, Matsuri harus bantu kakak-kakaknya. Mereka kewalahan menghadapi Thanos. Hanya saja anak-anak ini sama siapa? Maka diutus Min yang menghandle anak-anak PAUD itu. Entah kenapa dengan hadirnya Goping, tiba-tiba saja Thanatos jadi lemah. Matoi pun heran, tadi ia kuat luar biasa, sekarang ia bisa dijadikan darah gulung. Pangeran Naga tahu semua kelemahan Thanatos. Itulah mengapa tadi ia nggak merasa wah dengan hadirnya Thanatos. Kelemahannya pada wanita, apabila segel di kepalanya terlepas, maka ia akan menjadi lemah. Denus tentu saja nggak habis pikir, kesatria paling jagonya bisa kalah juga. Gogo Pipe terus mencari kemana perginya Thanatos, hingga So dan Matsuri menemukannya.
ia tengah meniup suling lagu romantis. Dan manakala melihat Matsuri, dia tak tahu kenapa rasanya jadi aneh. Terus ketika melihat wanita-wanita tengah berolahraga, ia semakin semaput. Wanita emang titik lemahnya, So akan buktiin. Dan teori So terbukti. Bila ada wanita di depannya, ia koit. Cerita hari ini membahas gimana menghilangkan rasa kikuk Thanatos terhadap wanita. Ia harus belajar dari So. Diskusi pun dilakukan. Hasilnya, ia harus meninggalkan planet bumi tanpa pertempuran bila So bisa menyembuhkan penyakitnya. Setelah berpikir panjang, ia pun oke. Masa sih kesatria Saima takut sama cewek? Thanatos dibawa ke tempat yang banyak cewek-ceweknya. Mulanya ia risih dan hendak pergi, tapi So terus menyemangatinya hingga ia nggak sengaja tabrakan dengan seorang wanita. Tapi lagi-lagi ia nggak bisa ngomong apa-apa, lalu kabur. Bahkan dicoba bergaul dengan anak-anak, tetapi nihil, payah. Ia benar-benar memiliki penyakit psikis akut. Lalu dicoba program ketiga, yakni gimana kalau bertemu dengan wanita yang lebih tua. Kali aja bisa. So mendorongnya. Ia benar-benar kesatria pemalu. Thanatos memberanikan diri, dan sepertinya ia berhasil. Tapi manakala si nenek memberikan hadiah tambahan berupa lonceng, ia kembali grogi lalu kabur. So dan Matsuri terus-menerus menyemangatinya bahwa hidup pun harus berjuang. Ia sadar, baru kali ini ada musuh memberikan wawasan hidup. Ia siap berjuang. Namun tiba-tiba Denus datang, lalu membuang hatinya. Sifat hati lembutnya seketika sirna, dan ia pun menyerang So dan Matsuri. Beruntung tak lama Gogopipe yang lain datang. So masih ingin mengingatkan tentang hatinya yang baik. Akibatnya ia diinjak Thanatos. Tanpa putus asa, So terus saja mengingatkan dirinya tentang hati baik, sampai ia kembali tersadar. Kemudian berbalik menyerang Denus. Sayang, di ujung-ujung kisah, ia harus kalah dari Denus, bosnya. Akhirnya ia pergi. Dan Denus pun tahu kalau semua ini ulah adik bontotnya, Salamandes, yang telah menusuk hati jahat Thanatos. Denus dendam pada Salamandes. Sepertinya permusuhan keluarga Saima semakin memanas. Hewan Saima penyerbukan bernama Baira, hewan piaraan Salamandes, diutus untuk membuat sesuatu yang di luar dugaan Gogopipe. Tangannya yang ditanam ke bumi tiba-tiba berubah menjadi bunga yang menjalar, bunga mawar berduri. Akibatnya tangan Matoi dan adiknya dililit. Kemudian Baira muncul lagi. Alangkah kagetnya Gogopipe. Namun ia berkata bukan Gogopipe sasarannya, melainkan seluruh warga kota. Lewat serbuk beracun mawar berduri, maka warga kota akan binasa. Malangnya Gogopipe nggak bisa berbuat banyak, sebab tangan mereka masih terikat mawar berduri. Dan dikatakan Baira, ikatan itu nggak bakal bisa lepas, kecuali mereka menghancurin tubuh mereka sendiri, atau membiarkan serbuk sari memakan banyak korban di kota. Sungguh pilihan yang berat ya kawan. Profesor Mundo coba menetralkan mawar itu, namun tetap nggak berhasil. Mawar beracun kembali seperti semula. Sementara itu, kerja jenius Baira mendapat banyak pujian dari keluarga Saima, kecuali Denus dan Kobolda. Mereka tetap nggak sepaham dengan sang adik. Ada kabar baik dari Institut Botani, mereka akan membantu melepaskan duri mawar itu. Lantas Gogopipe pun pergi ke sana. Berpacu dengan sisa waktu, mereka berharap upaya ini akan berhasil, atau Gogopipe tinggal nama. Pertemuan pun terjadi antara Gogopipe dan orang-orang botanikal. Namun siapa sangka usaha mereka menyuntikkan herbisida mawar berduri gagal. Tiba-tiba peralatan itu hancur, dan ternyata di atas sana Baira muncul. Dia yang menghancurkan semua anti serbuk beracun itu. Sepertinya Gogopipe tak ada pilihan lain, dan waktu tersisa setengah jam dari waktu penyerbukan berlangsung. Matoi mengajak adik-adiknya masuk ke mobil. Ia punya rencana besar. Tiba di tepi danau, Matoi berharap dengan bom kecil di tangannya itu, mereka akan menyelamatkan bumi. Nggak apa mereka jadi korban, tapi dunia selamat. Namun di antara adik-adiknya, Matsuri nggak siap mati muda. Ia keluar dari mobil, lalu kakak-kakaknya yang lain menasihatinya. Ia tetap nggak mau mati. Ia berharap pasti ada cara lain. Lalu Matoi sadar, mereka adalah tim penyelamat, termasuk menyelamatkan nyawa mereka. Jadi tetap berusaha sampai akhir. Tim pun kembali bersemangat.
Dalam keharuan rasa bahagia, nggak sengaja Nagare melihat ke langit. Di sana ada pesawat melintas dengan kepulan asap. Tiba-tiba saja ia kepikiran keluar angkasa. Maka Matoi minta dikirim Liner Boy dan Max 1 pun meluncur. Kemudian Matoi meminta Liner Boy membawa mereka keluar angkasa. Lalu di sana pintu pesawat supaya dibuka. Tentu resikonya mereka bisa kesedot keluar. Itulah upaya mereka, sangat beresiko. Dan pasti waktu penyerbukan terjadi, serbuk-serbuk mawar berduri bertaburan di luar angkasa. Upaya yang bagus, tapi bahayanya Matsuri hampir ketarik keluar pesawat. Di sini terjadi perjuangan berat menyelamatkan Matsuri. Profesor Mondo berharap Gogo Pipe akan baik-baik saja. Sementara itu di bumi, Baira menganggap Gogo Pipe telah tiada. Dengan demikian, permukaan sudah menjadi milik Saima. Maka penghancuran pun dimulai. Namun begitu melihat Gogo Pipe tiba-tiba muncul, Baira amat kaget. Ternyata yang terjadi, begitu serbuk beracun keluar semua, duri-duri mawar pun lepas dan dihancurkan di luar angkasa. Sekarang Gogo Pipe memberi pilihan pada Baira, bertarung atau lari. Maka Baira pilih bertarung dan terjadilah pertarungan seru sampai akhirnya Baira hancur bak dadar gulung. Pindah ke sebuah galeri perhiasan, tempat itu baru saja ditutup dan security berpatroli menjaga keamanan gedung itu. Buat sebuah dongeng, tim para layang mengadakan perampokan permata di malam hari. Dan kenyataan itu memang terjadi. Mereka benar-benar ada. Komplotan ular hitam berhasil membawa kabur perhiasan mahal. Keesokan harinya, Nagare diminta menjaga lab universitas. Yang dijaga adalah Zirconia X, yang merupakan hasil penelitian lab. Sebab terdengar kabar komplotan ular hitam hendak mencurinya. Nagare janji dengan sistem keamanan yang dimilikinya, Zirconia X akan aman. Dan pada malam harinya, ular hitam ternyata beneran memulai aksinya. Dan ternyata lagi, mereka memang profesional. Dengan mudah, layar CCTV berganti dengan keadaan adem-adem saja. Dan mereka bergerak bak cicak yang bisa merayap di atas plafon. Lalu bibit Zirconia X pun sedikit lagi didapat. Tiba-tiba, tanda peringatan menyala. Nagare segera bertindak. Bibit yang diambil ular hitam adalah bibit palsu. Yang asli masih di tangan Nagare. Mereka pun menembak Nagare. Namun itu hanya bentuk ilusi. Nagare nggak apa-apa. Dan komplotan ular hitam pun ketangkap. Mereka kejebak dalam kerangkeng. Nagare dengan riang gembira mendatangi ular hitam. Lalu siapa sangka mereka bisa membebaskan diri dari kerangkeng itu. Dan ternyata mereka adalah Denus dan Kroconya. Nagare heran kenapa keluarga Saima mengincar Zirconia X. Terjadi sedikit pertarungan. Goblu agak kewalahan diserang bertubi-tubi. Beruntung bantuan datang dan Denus berhasil diusir. Tiba di markas Saima, adik bungsunya mengejek kakaknya atas kegagalan Denus. Ia nggak bisa berhasil tanpa izinnya. Hal ini tentu saja menambah rasa keselnya pada Salamandes. Ia tetap jalan. Kabarnya, kenapa Saima hendak mengambil bibit Zirconia X itu dipakai buat meledakkan kota. Kemudian Gogo Pipe menyiapkan cara penyambutan kedatangan Denus, yakni dengan cara menjebaknya kembali. Nagare bertekad akan menangkap Denus. Sayangnya jebakan kali ini berhasil diketahui Denus. Justru ia berhasil mengerjain Gogo Pipe 2 kali. Sepertinya ada yang mengganggu kotak Zirconia X. Kenyataannya nggak ada sesiapa di sana. Bahkan Matoi dan adik-adiknya bisa diikat. Di bawah ancaman Denus, Matoi meminta Nagare melepaskan pelindung Zirconia X. Sebab sudah jelas alat itu rusak. Nagare pun melepaskan pelindung Zirconia X. Dan tak lama kemudian, bom di pintu hangar meledak. Nagare menyadari ini jebakan, namun ia terlambat. Para layang ular hitam telah mengambil box itu. Juga Matoi, manakala ia berhasil berubah, semua sudah terlambat. Di tempat lain, Denus berbangga hati berhasil melarikan Zirconia X. Dan rencananya akan ditaruh di bawah gunung berapi. Kelak akan diledakkan dan sisi kota akan terkena imbasnya. Rencana yang brilian. Sayangnya, tiba-tiba Nagare muncul dan membuyarkan semua impian Denus. Bahkan mereka berhasil masuk ke dalam kurungan laser. Agar bisa bebas, Denus mengorbankan anak buahnya. Kini, Nagare yang kejebak dalam kurungan tak kasat mata itu. Satu-satunya cara, Gogo Pipe harus menembak Zirconia X agar bisa keluarkan Nagare dari sana. Tentu hal ini amat berisiko. Matoi nggak mau. Namun Nagare terus mendesaknya. Akhirnya Gogo Pipe menembak Zirconia X. Ledakannya amat dahsyat.
Syukur Nagare selamat, demikian pula Denus. Untuk melawan Gogopait, ia memanggil Pierre. Lalu Pierre menghidupkan kembali kroco-kroco Denus dan berubah jadi raksasa. Pertempuran sengit pun terjadi. Dengan tembakan Max Nova, kroco-kroco Denus buyar. Denus pulang dengan perasaan sedih, nggak bisa mengalahkan Goblo. Bahkan diejek adik bungsunya. Yo. 作戦失敗の上に5残念でした。 Bersama ya, Nek. 最強の格闘術バンダ流その